sebuah desa terpencil, di mana bayangan berbisik menyimpan rahasia. Hidup Saryo, seorang pria yang hancur oleh kemiskinan dan keputusasaan. Putus asa mencari jalan keluar, ia menyerah pada ilmu hitam. Apa yang telah kulakukan? Dan membayar harga yang tak pernah ia bayangkan. Kau milik kami sekarang. Terperangkap dalam kutukan buatannya sendiri, akal sehat Saryo runtuh. Akankah ia lolos dari kegelapan atau menjadi bagian darinya selamanya? Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, hiduplah seorang pria bernama Saryo. Usianya baru 30 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua, keriput oleh beban hidup yang tak kunjung reda. Ia tinggal bersama istrinya Sumiati di sebuah gubuk kriot yang atapnya bocor setiap hujan turun. Kehidupan mereka serba kekurangan. Sawah kecil yang mereka garap hanya menghasilkan panen yang pas-pasan. Seringkali tidak cukup untuk membayar utang yang menumpuk. Setiap malam, Saryo menatap langit-langit rumahnya yang labuk, mendengar suara tikus berlarian di sela-sela kayu, dan merasa hatinya semakin tenggelam dalam keputusasaan. Apalagi yang bisa dirinya sendiri suatu malam, ketika Sumiati sudah terlelap dengan wajah penuh lelah. Ia tahu jika keadaan ini terus berlanjut, mereka tak akan bertahan lama. Pikiran gelap mulai merayap di benaknya. Ia teringat cerita-cerita tentang pesugihan, tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah melakukan ritual tertentu. Meski hatinya menolak, rasa putus asa mendorongnya untuk mencari jalan keluar apapun itu. Pagi itu, di bawah langit kelabu yang menjanjikan hujan, Saryo berjalan menyusuri hutan menuju rumah seorang dukun tua yang dikenal sebagai Mbah Gendeng. Namun itu sendiri sudah membuat bulu kuduk berdiri. Namun desas-desus tentang keampuhan ritualnya membuat Saryo nekat. Rumah dukun itu berdiri di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon beringin tua yang akarnya mencengkram tanah seperti tangan-tangan raksasa. Bau busuk menyengat hidungnya begitu ia mendekat, seperti campuran bangkai dan sesuatu yang tak bisa ia deskripsikan. Mbah Gendeng menyambutnya dengan senyum tipis, matanya yang keruh seolah bisa menembus jiwa Saryo. "Kau datang untuk kekayaan, bukan?" tanya dukun itu tanpa basa-basi. Saryo hanya mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Mbah Gendeng menjelaskan syarat-syarat pesugihan Saryo. Harus melakukan ritual tertentu di malam purnama, dan sebagai imbalannya, ia harus menjalankan perintah dari penutup perjanjian. Saryo tidak tahu apa maksudnya, tapi ia terlalu putus asa untuk bertanya. Malam purnama tiba. Di sebuah gubuk kecil di tepi hutan, Saryo duduk di depan altar sederhana yang dipenuhi sesajen, kemenyan, bunga kamboja, dan darah ayam yang masih segar. Mbah Gendeng memimpin ritual dengan mantra-mantra di dalam bahasa kuno yang membuat udara terasa berat. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka perlahan dan seorang perempuan masuk. Wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang kusut, tubuhnya kurus dan kulitnya pucat seperti mayat. Bau menyengat yang mirip bau tikus busuk memenuhi ruangan, membuat Saryo hampir muntah.
Minimal perjanjian kau harus bersamanya, kata Mbah Gendeng dengan nada datar. Saryo menatap perempuan itu dengan ngeri. Matanya yang kosong dan senyumnya yang mengerikan membuat jantung Saryo berdetak kencang. Ia ingin menolak, tapi suara Mbah Gendeng bergema di telinganya. Jika kau mundur, nyawamu yang jadi taruhan. Dengan tubuh gemetar, Saryo menuruti perintah itu. Meski setiap sentuhan dari perempuan itu terasa seperti menyentuh sesuatu yang bukan manusia, bau tikus yang menyengat tak pernah hilang dari ingatannya. Setelah malam itu, hidup Saryo berubah. Ia diberi tugas untuk berjualan bakso, tapi bukan bakso biasa. Daging yang digunakan adalah daging tikus dan setiap bakso yang ia jual harus mengandung pengorbanan. Mbah Gendeng menjelaskan bahwa setiap kali Saryo menumbakan seseorang, ia akan mendapatkan kekayaan sebesar 100 juta rupiah. Orang-orang yang ia tumbangkan harus memiliki hubungan dekat dengannya, karyawan, teman, atau bahkan keluarga. Saryo mulai berjualan bakso di pasar desa. Gerobaknya selalu ramai, seolah ada kekuatan gaib yang menarik pelanggan. Setiap malam, ia membunuh tikus-tikus di gudangnya dengan kejam, memotong-motong daging mereka dengan pisau yang mulai berkarat. Tapi itu bukan bagian terburuk. Bagian terburuk adalah ketika ia harus memilih korban untuk ditumbalkan. Korban pertama adalah seorang karyawan muda yang bekerja untuknya, bernama Joko. Saryo mengundangnya ke gudang dengan alasan memeriksa stok. Di sana, dengan tangan gemetar, Saryo menghantam kepala Joko dengan palu hingga tak bernyawa. Malam itu, ia menemukan tumpukan uang 100 juta di gudangnya, tersusun rapi seolah diletakkan oleh tangan tak kasat mata. Namun, sejak saat itu, setiap malam ia mendengar suara Joko di dekat telinganya, disertai bau tikus yang menyengat. Korban demi korban menyusul, pegawai lain, tetangga, bahkan teman dekatnya. Total 6 orang telah ia tumbalkan, dan setiap kali ia melakukannya, tumpukan uang muncul di gudangnya. Hidupnya berubah. Ia membeli rumah baru, mobil, dan pakaian bagus untuk Sumiati. Tapi Sumiati mulai curiga. Ia sering bertanya, dari mana uang itu berasal, dan Saryo selalu mengelak. Beban ketujuh adalah yang paling berat. Adiknya sendiri, Budi, mulai mencurigai kelakuan Saryo. Budi pernah melihat Saryo keluar dari gudang dengan tangan berlumur darah, dan ia mulai mengorek rahasia kakaknya. Suatu malam, Budi mengancam akan menceritakan semuanya kepada Sumiati. Panik dan ketakutan, Saryo tak melihat jalan lain. Ia mengajak Budi ke hutan dengan alasan mencari kayu bakar. Di sana, di bawah pohon beringin tua, Saryo mencekik adiknya hingga tak bernapas lagi. Bau tikus kembali menyengat, seolah perempuan misterius itu hadir dekatnya, tertawa dalam kegelapan. Malam itu 100 juta kembali muncul di gudangnya. Tapi kali ini sesuatu berubah. Bayangan Budi mulai menghantuinya. Setiap malam, Saryo melihat wajah pucat adiknya di sudut kamar, menatapnya dengan mata penuh dendam. Terkadang, ia merasa dipukuli, ditendang, dan dicekik meski tak ada siapapun di sekitarnya. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat Budi berdiri di depan gerobak baksonya, memegang pisau berkarat yang biasa Saryo gunakan untuk memotong daging tikus. "Kau membunuhku, Kak?" bisik Budi dalam mimpinya. Suaranya serak seperti suara tikus yang menggeram. Saryo mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan.
Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah-wajah korbannya, Joko, tetangganya, temannya, dan Budi. Mereka berdiri di sekitar tempat tidurnya, menatapnya dengan mata kosong. Tubuh mereka dipenuhi luka dan bau tikus yang menyengat. Terkadang, ia mendengar suara tikus berlarian di dalam kepalanya, seolah-olah mereka menggerogoti otaknya dari dalam. Saryo ingin bertobat. Ia pergi ke masjid, berdoa hingga air matanya membasahi sejadah. Tapi setiap kali ia berdoa, ia merasa ada tangan dingin yang mencengkram lehernya. Ia mencoba membakar gerobak baksonya, tapi api itu padam sendiri, seolah ada kekuatan yang melindunginya. Ia bahkan kembali ke Mbah Gendeng, memohon untuk menghentikan kutukan ini. Tapi dukun itu hanya tertawa. Kau sudah memilih jalan ini, Saryo. Sekarang kau harus hidup dengan konsekuensinya. Hari-hari Saryo dipenuhi teror. Ia tak bisa membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Suara tikus, bau busuk, dan bayangan korbannya mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu malam ketika ia duduk sendirian di ruang tamu, ia mendengar ketukan di pintu. Jantungnya hampir berhenti ketika ia membuka pintu dan melihat perempuan dari malam ritual itu berdiri di depannya. Wajahnya kini terlihat jelas, kulitnya membusuk, matanya hanya lubang kosong, dan mulutnya penuh dengan gigi-gigi kecil seperti tikus. Kau pikir kau bisa lepas? Bisiknya. Suaranya seperti desisan angin di kuburan. Saryo menjerit, berlari ke dalam rumah. Tapi bayangan perempuan itu mengikuti. Ia merasa tubuhnya ditarik ke bawah, ke dalam kegelapan yang dingin dan penuh bau tikus. Di sudut matanya, ia melihat Budi dan korbannya yang lain berdiri dengan senyum mengerikan. Kau milik kami sekarang, kata mereka serentak. Hingga kini, gubuk Saryo di desa itu kosong. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi para warga desa sering mendengar suara jeritan dari hutan di malam hari disertai bau tikus yang menyengat. Ada yang bilang Saryo masih hidup, berkeliaran di hutan dikejar oleh bayangan korbannya. Ada pula yang bilang ia telah menjadi bagian dari kutukan itu sendiri, terjebak selamanya dalam kegelapan yang ia ciptakan.